Kinan segera menghubungi Presiden Philip dan pihak dari negaranya. Setelah mendengarkan analisisnya, mereka bersedia memberikan dukungan penuh padanya. Mereka akrab dengan kemampuannya, dia bukan orang yang membual tanpa alasan. Dengan permintaan yang datang dari 3 negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan, dan mereka setuju agar Kinan mencoba peruntungannya. Namun, Kinan mengajukan syarat, jika dia berhasil, dia akan memimpin sisa operasi. Mereka tidak diizinkan untuk mempertanyakan tindakannya dan membuangnya seperti kain bekas setelah dia memecahkan sistem. Selama periode kritis seperti itu, siapapun yang mampu memiliki suara paling banyak. Oleh karena itu, PBB menyetujui tuntutan Kinan dengan mudah. Jika dia benar-benar bisa meretas superkomputer dan menemukan solusi untuk menghadapi Boy William, maka dia akan menjadi komandan operasi. Namun, jika dia tidak bisa, maka dia akan kehilangan semua kekuatannya yang ada. Kinan siap menghadapi tantangan itu. Dia akan menggunakan kebenaran untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Dikawal oleh anak buah Glenn, kelompok Kinan dibawa kembali ke pangkalan. Pada saat yang sama, Gino menerima pemberitahuan dari atasannya. Ketika dia melihat Kinan lagi, dia berkata dengan cemoohan, "Aku meremehkanmu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki koneksi yang begitu baik sehingga kamu dapat mempengaruhi orang-orang di atas. Terlepas dari koneksi saya, mereka tidak akan mengizinkan saya kembali jika saya tidak percaya diri dalam memecahkan sistem pertahanan ini. Jadi, jangan terlalu terpaku pada koneksi saya. Pada saat seperti ini, kemampuan berbicara paling keras," balas Kinan. Dengan gaya, Gino terkejut. Dia harus mengakui bahwa Kinan masuk akal. Prasangkanya terhadapnya sedikit berkurang, tetapi tidak cukup baginya untuk percaya padanya. "Baik, tapi saya harus memperingatkan Anda sebaiknya tidak merusak komputer di sini. Jika ada informasi di dalamnya yang hilang, bahkan Tuhan tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Mesti kamu tidak memberitahuku itu." "Aku sudah tahu itu," kata Kinan dengan alis terangkat. "Bolehkah aku masuk sekarang?" Gino ragu-ragu tetapi dia tidak punya pilihan selain menyingkir untuk mereka. Kinan memberitahu Vano, "Kami berdua akan masuk, yang lain menunggu di luar." "Apa kamu yakin?" Gino mengejek dengan ejekan. "Kalian berdua bisa menangani sesuatu sebesar ini?" Tentu saja, Kinan dan Tuan Vano bekerja paling baik satu sama lain. Keduanya lebih dari cukup untuk menangani sesuatu skala ini. "Orang-orangmu hanya akan mengganggu mereka jika mereka mengikuti," kata Jesse langsung. Gino tersenyum dingin. "Baik, jika mereka benar-benar bagus, maka saya harap saya akan terkesan. Pastikan untuk tidak mengecewakan kita. Saya juga berharap Mayor Gino akan ingat bahwa operasi ini akan berada di bawah yurisdiksi kami jika kami berhasil," kata Vano acuh tak acuh sebelum menarik Kinan ke pangkalan. Mata gelap Gino mengikuti mereka, dan dia mendengus mengejek. Dia tidak berpikir mereka akan berhasil. Lagi pula, para ahli dunia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai sistem pertahanan ini, apalagi mereka berdua. Mereka sebaiknya tidak mengecewakannya, karena jika gagal, dia akan siap menguliti mereka hidup-hidup karena membuang-buang waktu. Karena itu, dia harus memberi mereka tenggat waktu. Gino melambai pada salah satu anak buahnya dan berkata, "Pergi dan beritahu mereka jika mereka tidak dapat menyelesaikan sistem dalam 24 jam ke depan, mereka akan dihukum sesuai dengan hukum militer." "Baik, Pak." Prajuritnya masuk untuk menyampaikan berita itu. Kinan menjawab tanpa mengakuinya, "Oke." Prajurit itu agak kesal dengan keengganan mereka untuk mengakuinya sehingga dia terbatuk dan mengulangi, "Ingat, Anda hanya punya 1 hari untuk melakukan ini. Ini adalah kebaikan terbesar yang diberikan mayor kami kepada Anda." "Apa kamu sudah selesai?" Kinan bertanya sebagai balasannya. "Saya sudah selesai."
Kalau begitu keluar, berhenti membuang-buang waktu kita. Prajurit itu terkejut, namun, dia berbalik dan berjalan keluar. Kinan duduk di depan superkomputer yang telah dia pecahkan sebelumnya dan Vano bertanya dengan prihatin, apakah ada yang salah? Kinan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Aku hanya khawatir ini mungkin tidak akan berhasil. Tidak masalah, tidak sukses tidak sama dengan kegagalan, jangan terlalu memaksakan diri. Oke, Kinan mengangguk sebelum mulai mengoperasikan komputer. Dia harus meretas ulang sistem keamanan komputer ini. Sistem pertahanan untuk semua superkomputer di sana sangat bagus. Bahkan jika diretas, itu tidak akan tetap terbuka lama. Oleh karena itu, Kinan harus mengulang peretasan terus-menerus. Untungnya, cara peretasan itu sudah tertanam di benak memori fotografisnya. Oleh karena itu, dia meretas superkomputer tanpa membuang banyak waktu dan tanpa kecelakaan. Namun, dia hanya punya waktu 5 menit untuk menggunakan superkomputer ini untuk melacak titik pertahanan pusat, karena 5 menit kemudian, sistem akan ribut. Selain itu, Kinan tidak tahu apakah sistem akan mati total setelah banyak ribut. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa berhasil pada percobaan pertamanya, atau risiko kegagalan akan meningkat secara drastis. 5 menit sangat penting bagi Kinan. Vano tidak mengganggunya, dia berjaga di pintu untuk mencegah siapapun masuk. Ruang kontrol yang luas dipenuhi dengan suara ketukan pada keyboard. Untuk momen penting ini, hanya Vano yang menjadi saksinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak tekanan di pundak Kinan. Dia berjuang untuk keselamatan seluruh dunia. Ketenangannya tidak mengesampingkan perjuangan internalnya, tetapi Vano memahami tekanan yang dia alami, pengorbanannya, dan kesulitannya. Menyaksikan pertarungannya, rasa bangga berkembang di dalam diri Vano. Pada saat itu, dia sangat bangga dengan Kinan. Kinan adalah wanita paling mengesankan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia menempati satu ruang unik di hatinya yang disediakan untuk siapapun. Tidak peduli hasilnya, kepentingannya di hatinya tidak akan terpengaruh. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di dalam hatinya. Tentu saja, dia sepenuhnya percaya bahwa dia akan berhasil. Waktu terus berjalan detik demi detik. Untuk Jessie dan yang lainnya, itu berlalu dalam sekejap mata. Namun untuk Kinan dan Vano, itu sangat lambat, 5 menit terasa selama 1 abad. Satu pintu seolah membelah dimensi ruang dan waktu menjadi 2. Bagi mereka yang berada di dalam pintu, setiap detik dihabiskan dalam tekanan dan kegugupan yang ekstrim. Itu sangat menegangkan bagi Vano yang berdiri menonton, apalagi Kinan yang memiliki nasib dunia di jari-jarinya. Namun, bahkan di bawah tekanan besar seperti itu, Kinan masih berhasil. Selama menit terakhir, dia akhirnya menemukan lokasi titik pertahanan pusat. Kinan muncul tiba-tiba dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumumkan. Ditemukan, suaranya menghancurkan suasana di ruangan yang telah membeku. Vano menatapnya saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Apa yang kamu katakan? Kinan menjawab dengan gembira, aku telah menemukannya, aku telah melakukannya. Ada cahaya di mata Vano. Saat dia mengambil langkah maju, pintu di belakangnya terbuka dan sekelompok orang masuk ke dalam ruangan. Apakah kamu sudah melakukannya, Kinan? Sudahkah kamu memecahkannya? Pertanyaan Gino yang mencurigakan dan sorakan gembira Jessie terdengar bersamaan. Mereka semua menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa melakukannya begitu cepat? Hanya beberapa menit telah berlalu. Kinan terkejut dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku telah melakukan langkah pertama tetapi tidak keseluruhan sistem, namun aku yakin kesuksesan yang sebenarnya akan segera menjadi milikku. Bagaimanapun, kelompok Jessie sangat gembira. Kinan, aku tahu kamu bisa melakukannya.
Kamu yang terbaik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.